Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Kang Azwal, yang kedua ada Kang Adit, yang ketiga saya sendiri, Nita. Kami akan menunjukkan profil perusahaan kami. Jenis usaha yang dikelola usaha ini bergerak di bidang makanan. Di bidang makanan tersebut yaitu ada keripik bayam. Kami memilih usaha di bidang makanan khususnya keripik bayam karena disesuaikan dengan peminat dan modal yang kami miliki serta faktor-faktor lain yang menjadi pendukung pengembangan usaha ini. Baik, di sini saya akan membuat sebuah perhitungan penganggaran dari usaha kami yaitu keripik bayam. Bagaimana caranya? Di sini sudah ada deskripsi dari bahan-bahan yaitu tepung kanji, tepung beras, telur ayam, daun bayam dan lain sebagainya dalam jumlah yang sudah dihitung dalam satuan tertentu dengan nominal uangnya yang sudah dihitung juga. Totalnya itu adalah 154.000. Ini itu untuk 5 bungkus. Lalu di sini bagaimana jika kita membutuhkan untuk membuat lebih dari 5 bungkus keripik bayam? Karena ini kan jumlah untuk 5 bungkus keripik bayam doang. Bagaimana kalau lebih dari 5 bungkus? Caranya mudah. Yang pertama kita harus tulis yaitu rencana buat. Rencana buat. Lalu kita di sininya bungkus, per bungkus. Lalu di sini adalah perlu buat. Dan ini satuannya resep. Perlu buat itu apa? Perlu buat itu mengacu kepada jumlah ini. Ini adalah jumlah resep. Karena ini adalah jumlah resep dengan total 154.000 untuk 5 bungkus. Maka kita tulis di sini perlu buat per resepnya. Kita misalkan rencana buatnya adalah 50 bungkus. Lalu untuk perlu buatnya kita hitungannya adalah sama dengan ini I2 dibagi dengan jumlah 5 bungkus tadi, dibagi 5. Hasilnya adalah 10 resep. Jadi untuk 50 bungkus yang kita butuhkan adalah 10 resep. Ini 10 resep ini. Lalu di sini kita tulis adalah real buat. Ini satuannya resep. Real buat itu apa? Real buat itu mengacu agar jika kita hitungannya ini ganjil atau tidak sesuai. Misal gini. Hitungannya adalah 57 bungkus. Ini kan 11,4. Nah, untuk membulatkannya itu agar lebih jelas, kita tulis di sini sama dengan round up dalam kurung ini, yang I3 ini, yang ini. Ini lalu kita koma 0. Jangan lupa komanya koma 0. Saya lupa. Kita enter. Ini adalah 12 resep. Berarti untuk 57 bungkus yang dibutuhkannya itu adalah 12 resep. Ini tuh real buat itu tuh untuk membulatkan agar kita tidak bingung. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mengcopy bagian sini. Kita copy di sini. Oke. Di sini kita akan menghapus terlebih dahulu jumlah dan juga nominal uangnya. Ini nominal uang. Kita hapus dulu jumlah dan juga nominal uangnya. Oke. Untuk jumlahnya itu perhitungannya adalah sama dengan ini jumlah yang di sini yang C5, jumlah yang tadi 5 bungkus dikali dengan real buatnya 12, dikali real buat 12. Lalu kita enter. Ini adalah 6.000 hasilnya. Berarti jumlah 6.000 gram untuk 57 bungkus atau untuk 12 resep. Jumlah tepung kanji yang dibutuhkannya. Lalu untuk yang lainnya bagaimana? Itu sama aja. Tapi kita tidak kita tidak bisa secara otomatis mendragnya langsung ke bawah seperti ini. Karena ini akan jadi salah. Apa yang harus kita lakuin? Yang pertama itu di bagian perhitungan tadi kita kasih yang namanya lambang dolar di depan angka di depan huruf I dan juga di depan angka 4-nya. Kita kasih dolar. Fungsinya dolar ini apa? Fungsi dolar ini adalah untuk melock atau mengunci bagan atau kolom bagian I4 atau bagian real buat yang di sini. Kita enter.
Lalu kita drag semuanya dari atas ke bawah. Secara otomatis akan menghitung secara otomatis. Dan tidak ada kesalahan. Lalu untuk nominal uangnya bagaimana? Nominal uangnya hampir sama. Kita pakai sama dengan. Lalu nominal uang per 5 bungkus resepnya, yaitu 20.000 tadi, dikali dengan real buatnya 12 resep. Kita enter. Sama seperti tadi, jangan lupa untuk dikasih di bagian depan huruf I itu dolar, dan di bagian depan angka 4 itu dolar untuk melock atau mengunci. Kita enter, lalu kita drag semuanya dari atas ke bawah. Lalu totalnya, cara menghitung totalnya itu adalah sama dengan kita tulis sum dalam kurung, kita drag dari atas ke bawah, tutup kurung. Maka ini adalah total dari nominal uang tergantung kepada yang udah kita tulis di atas yang ini. Kita bisa mengotak-atik di sini untuk bagian bungkusnya, kayak misal kita butuh 60 bungkus, maka secara otomatis ini butuhnya 12 bungkus. Misal kita butuh 90 bungkus, maka secara otomatis jumlah maupun nominal uangnya pun akan berubah secara otomatisnya. Hal selanjutnya adalah kita perlu menghitung biaya satuan atau per bungkusnya, karena ini resep untuk total biaya 5 bungkus. Bagaimana untuk menghitung biaya satuannya? Yaitu dengan cara kita tulis di sini biaya per bungkus. Oke. Biaya per bungkusnya. Biaya per bungkusnya itu dengan perhitungan sama dengan ini total yang per 5 bungkus ini dibagi 5, 30.000. Berarti biaya per bungkusnya itu sekitar 30.000. Berarti 5 bungkusnya itu 150.000, biaya per bungkusnya 30.000. Lalu yang selanjutnya adalah dengan menghitung keuntungan. Misal kita tulis keuntungan dari per bungkusnya itu dalam satuan persentase sekitar 30% atau 40% lah, 40% keuntungan. Di sini ada harga jual. Harga jualnya itu perhitungannya sama dengan biaya per bungkus ini 30.800 dikali dalam kurung 100% ditambah keuntungannya 40%. Tutup kurung. Berarti harga jualnya ini, kalau seperti ini kita pakai koma secara otomatis, lalu kita desimalnya dikurangkan. Harga jualnya itu adalah 43.120 dengan keuntungan 40% dari biaya per bungkusnya, yaitu 30.800. Lalu bagaimana jika konsumen menginginkan sebuah pesanan lebih dari 1 bungkus, atau misal tiba-tiba konsumen membutuhkan 90 bungkus, ya ini rencana buat 90 bungkus karena konsumen membutuhkan 90 bungkus keripik bayam tadi. Lalu bagaimana perhitungannya? Harga jualnya berapa kira-kira dengan keuntungan 40% tadi? Maka kita tulis di sini harga bayar konsumen. Perhitungannya adalah sama dengan rencana buat ini 90 bungkus dikali dengan harga jual. Berarti harga bayar konsumen untuk 90 bungkus adalah 3.880.800 rupiah. Ini kita bisa ganti seperti rencana buatnya, misalkan cuma 20 nih. Berarti harga bayar konsumennya itu sekitar 862.400 rupiah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.